Senyuman yang Anda lihat di wajah ayah ini diduga hanyalah sebuah topeng, menutupi kenyataan yang jauh lebih kelam menurut polisi Texas. Istrinya, ibu dari anak-anaknya, telah meninggal dan dia tidak hanya dituduh melakukan pembunuhan. Kisah ini lebih dari itu. Apa yang menurut polisi dia katakan kepada mereka, diduga untuk mencoba menyesatkan mereka saat mereka datang mengetuk pintunya. Dan apa yang dilaporkan oleh tersangka pembunuhan ini kepada ibunya sendiri sesaat setelah, menurut polisi, dia diduga menjadi pembunuh. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Seorang ibu asal Texas, Eliana Begani, seharusnya bertemu dengan temannya untuk sarapan minggu lalu pada hari Rabu. Tetapi dia tidak datang ke sarapan itu. Dan ketika temannya itu tidak bisa menghubunginya, dan kemudian dia mengetahui bahwa ibu Eliana juga tidak bisa menghubunginya, mereka menjadi khawatir dan mereka menelpon polisi. Dan panggilan itu mengarah pada apa yang terdengar seperti percakapan yang mengerikan antara petugas dan pria yang Anda lihat di sini bersama Eliana, suaminya selama lebih dari 7 tahun, Jake Begani. Sekarang Eliana dan Jake, mereka juga orang tua. Mereka memiliki dua anak laki-laki kecil berusia 2 dan 5 tahun yang benar-benar memilukan. Dan hanya 3 hari sebelum kematian Eliana, ini yang diposting Jake di halaman Facebooknya. Sebuah video montase yang menampilkan keluarga yang tampak serba sempurna, berkumpul bersama, merayakan ulang tahun salah satu anak laki-laki mereka. Dan saat Anda melihat postingan ini, ada foto-foto Eliana dalam montase tersebut, dan foto-foto Eliana bersama Jacob. Dan sepintas semuanya tampak baik-baik saja. Pada tanggal 22 Juli, dia juga mengunggah video montase lain dengan foto-foto Eliana. Itu adalah montase gambar mereka bersama selama bertahun-tahun sebagai sebuah keluarga. Sekarang tidak pernah mudah untuk memahami bagaimana seseorang yang tampak begitu penuh kasih bisa diduga memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang menurut polisi Texas telah dilakukan oleh Jake. Sekarang, Plano, Texas adalah tempat semua ini terjadi. Itu adalah pinggiran kota Dallas. Dan Plano tampaknya telah menjadi rumah baru bagi keluarga Begani. Kami menemukan pada bulan April Eliana memposting di grup lingkungan Plano dengan mengatakan, kutipan, "Hai semuanya, kami sangat senang berbagi bahwa keluarga kami akan pindah dari Orlando, Florida ke Dallas karena pekerjaan suami saya. Saya saat ini adalah agen properti di Florida dan nantinya akan melanjutkan karir saya di Texas juga. Kami memiliki dua anak laki-laki yang manis berusia 4 tahun dan 18 bulan dan kami ingin terhubung dengan keluarga lain di daerah ini. Silakan hubungi saya lewat pesan, saya akan senang bertemu teman-teman baru dan mulai membangun komunitas kami di Dallas." Sekarang tampaknya Jake berasal dari Oregon dan kemudian dia mulai berkencan dengan Eliana pada tahun 2019. Media sosialnya menunjukkan bahwa dia benar-benar mengumumkan hubungan di Facebook dengan seseorang pada bulan Februari tahun itu. Lalu tak lama setelah itu, kedua orang ini mulai memposting foto bersama. Mereka akhirnya menikah, mereka akhirnya memiliki dua anak kecil ini. Dan hidup tampak luar biasa. Baru pada bulan November tahun lalu, Eliana memposting kutipan, "Aku mencintaimu, Jake Begani. Terima kasih atas 7 tahun kebersamaan ini. Tuhan telah memberkati kisah kita, cinta kita, dan keluarga indah yang telah kita bangun, terutama anak-anak kita yang membuat hidup kita lebih baik. Untuk kita, untuk rencananya, dan untuk bertahun-tahun lagi bersama." Sekarang, meskipun Jake telah mengunggah montase keluarga yang indah itu hanya beberapa hari sebelum dia diduga membunuh Eliana, semuanya tidak seindah yang terlihat. Keduanya dikabarkan sedang menjalani proses perceraian. Sekarang belum jelas apa yang menjadi penyebab mereka berpisah, tetapi seorang teman memberitahu polisi bahwa Eliana dan Jake sudah berpisah dan tidak lagi dekat satu sama lain. Dan jika kita kembali ke hari itu, 12 Agustus, Eliana telah memberitahu temannya bahwa sebelum mereka bertemu untuk sarapan, dia akan menjemput kedua anaknya yang baru berusia 2 dan 5 tahun dari sebuah apartemen tempat Jake tampaknya tinggal. Ini adalah kompleks apartemen mewah di Charles Place, Plano, Texas. Sekarang Eliana mengatakan bahwa dia akan bertemu temannya untuk sarapan pada pukul 8.30. Dan dia sudah membagikan lokasinya dengan temannya itu. Dan dia bilang proses penjemputan ini seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 10 sampai 15 menit. Tapi temannya itu, ketika Eliana tidak muncul untuk sarapan, dia melihat ponselnya. Dia melihat lokasi Eliana dan dia bisa melihat bahwa lokasinya tidak bergerak dari kompleks apartemen tempat dia menjemput anak-anaknya. Dia kemudian menghubungi ibunya Eliana yang mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menghubungi putrinya. Sekarang, ada lebih banyak konteks yang kita pelajari, bukan hanya bahwa ini adalah pasangan yang sedang menjalani proses perceraian. Sebaik apapun Jake terlihat di foto dan media sosial,
Nah, menurut polisi, kutipan, saksi satu, yaitu temannya, mengatakan ada kekhawatiran bahwa Jake Begani pernah melakukan kekerasan di masa lalu. Sekarang, disinilah kita mulai mendapatkan gambaran yang berbeda tentang Jake Begani. Polisi mengatakan mereka dipanggil untuk melakukan pengecekan kondisi di apartemen Jake. Mereka mengetuk pintu dan Jake membukanya. Ini terjadi sekitar pukul 10.23 pagi. Polisi mengatakan mereka bertanya kepada Jake di mana istrinya dan kutipannya, dia mengatakan bahwa istrinya sudah berada di sana sebelumnya pada hari itu. Tetapi dia tidak tahu di mana istrinya saat ini. Jake Pagani mengatakan mereka sedang dalam proses perceraian dan istrinya datang untuk menjemput anak, tetapi anak tersebut sedang tidak enak badan. Sekarang, dengarkan. Pada saat itu, jika Anda adalah seorang polisi di Plano, Texas, itu adalah cerita yang mencurigakan mengingat apa yang sudah Anda dengar tentang pasangan ini. Fakta bahwa mereka sedang dalam proses perceraian dan teman Eliana menuduh Jake pernah melakukan kekerasan di masa lalu. Tetapi salah satu petugas juga dilaporkan melihat sesuatu yang akan menjadi kunci untuk membongkar kasus ini. Menurut pihak berwenang, petugas tersebut menemukan, kutip, sebuah noda basah yang cukup besar terlihat di baju Jake Pagani. Dan petugas itu kemudian bertanya kepada Jake tentang noda basah itu dan Jake mengatakan bahwa dia sedang membersihkan. Sekali lagi, itu adalah jawaban yang mencurigakan. Polisi kemudian bertanya kepada Jake apakah mereka boleh memeriksa garasi dan Jake mengizinkan. Sepertinya ini adalah salah satu unit apartemen di mana apartemennya ada di atas, lalu Anda turun ke bawah ke garasi tempat Anda menyimpan kendaraan. Sekarang, selain mengatakan bahwa dia telah melihat Eliana sebelumnya pada hari itu, Jake pada saat itu tidak punya banyak hal lagi untuk ditambahkan. Jadi polisi tampaknya memeriksa garasi. Mereka melihat mobil Jake ada di sana, lalu mereka kembali ke mobil patroli mereka. Semua ini, saya yakin bagi para petugas, semua ini terdengar mencurigakan. Kedengarannya ada yang aneh. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Dan saya berharap suatu hari nanti kita bisa mendapatkan rekaman body cam dari insiden ini agar kita bisa melihatnya sendiri. Tapi di Texas, biasanya itu baru akan keluar setelah kasusnya selesai. Sekarang, para petugas kembali ke mobil patroli mereka. Dan ketika mereka sampai, ada sebuah catatan yang menunggu mereka terkait dengan panggilan yang sedang mereka tangani ini. Dan itu adalah jenis catatan yang bisa membuat bulu kudukmu merinding. Catatan itu berbunyi, kutip, saya percaya seseorang telah disakiti atau dibunuh. Polisi mengatakan bahwa ibu Jake Pagani sendiri menelpon polisi dari luar negara bagian saat para petugas ini tampaknya sedang berada di dalam bersama Jake. Dan dia mengatakan bahwa dia baru saja berbicara dengan putranya sebelum para petugas tiba di apartemen. Jake diduga mengatakan kepada ibunya, kutip, aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu, dia sudah mati. Kami bertengkar dan dia sudah mati. Itu mengubah segalanya bagi polisi. Setelah mereka mendapatkan informasi baru ini, mereka kembali masuk dan memborgol Jake. Dan inilah yang kami ketahui tentang percakapan yang diduga terjadi antara mereka dengan Jake di dalam apartemen. Dia tampaknya berkata, "Kenapa kalian melakukan ini kepada saya?" Dan para petugas mengatakan kepadanya, "Kamu sedang diamankan. Apakah istrimu ada di sana? Kamu tidak ditangkap. Apakah dia ada di sana?" Dan kemudian ketika petugas bertanya kepada Jake mengapa dia memberitahu ibunya bahwa Eliana sudah meninggal, dia dilaporkan berkata, kutip, "Bagaimana kamu tahu hal seperti ini?" Sekarang saat polisi sedang menginterogasi Jake, mereka kembali memperhatikan noda basah yang ada di bajunya karena sekarang noda itu sudah mengering. Dan sekarang ada noda berwarna coklat kemerahan di sana. Dan polisi yakin itu adalah darah. Mereka mengatakan pada saat itu mereka sudah memiliki dasar yang cukup untuk menggeledah apartemennya demi mencari Eliana. Sekarang penting untuk dicatat bahwa saat percakapan ini berlangsung dan polisi sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Eliana dan apakah dia telah terluka, dua anak pasangan itu yang berusia 2 dan 5 tahun dilaporkan berada di dalam apartemen. Sekarang polisi mengatakan belum jelas apa yang dilihat anak-anak itu atau apa yang mungkin mereka alami di apartemen pada pagi itu. Tapi setelah Jake ditahan, polisi kemudian kembali ke garasi. Mereka mengatakan mereka pergi ke mobil Jake dan membuka bagasinya. Dan mereka mengatakan di dalam bagasi itu terdapat jenazah seorang wanita. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah tubuh Eliana Begani. Pakaiannya tampak berlumuran darah menurut afidevit penangkapan yang kami miliki. Mereka juga mencatat bahwa dia, kutip, mengalami luka parah pada wajah dan kepalanya serta berbagai memar di tubuhnya yang tampaknya akibat dugaan konfrontasi yang disertai kekerasan. Polisi mengatakan anak-anak telah dipindahkan dari rumah tersebut. Mereka juga mengatakan menemukan banyak percikan darah di dalam apartemen. Jake telah ditangkap. Dia didakwa dengan penodaan mayat dan pembunuhan tingkat pertama. Saat ini dia ditahan di penjara Collin County di Texas tanpa jaminan. Dan senyuman yang dulu sering kita lihat dari dirinya di berbagai foto keluarga yang beredar di internet, kini telah tergantikan dengan tatapan dingin dan tak bernyawa
dari seorang tersangka pembunuh dalam foto tahanan. Sekarang masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam penyelidikan ini. Kita belum mengetahui penyebab resmi kematian Eliana Begani, meskipun polisi telah menggambarkan adanya tanda-tanda trauma yang terlihat pada tubuhnya dalam dokumen pengadilan. Dan yang kita ketahui tentang dirinya adalah bahwa dia seorang ibu dan tampaknya benar-benar peduli pada anak-anaknya. Dia bekerja keras dalam karirnya. Dia berkorban untuk keluarganya, seperti pindah ke tempat yang jauh demi pekerjaan suaminya. Dan sekarang, suaminya itu yang tampaknya benar-benar peduli pada keluarganya, kini berada di balik jeruji dan mungkin tidak akan pernah menjadi orang bebas lagi. Untuk membahas kasus ini, sekarang telah bergabung bersama kami instruktur di bidang penegakan hukum, Sonny Slaughter. Selalu senang memiliki Anda di sini di Law and Crime. Ini benar-benar Anda tahu, saat membaca dokumen polisi yang kami miliki, semacam menguraikan narasi dari sudut pandang para petugas. Dan ada begitu banyak hal yang bisa dibahas, tentu saja dengan fokus pada korban, Eliana Begani dalam cerita ini. Tapi saya juga memikirkan para petugas ini. Mereka menerima panggilan untuk mengecek kondisi seseorang, dan saya merasa seperti 95% dari permintaan itu mungkin hanyalah bagian dari tugas Anda sehari-hari sebagai petugas polisi. Tapi kemudian Anda mendapatkan yang satu ini, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dan semuanya berkembang menjadi sesuatu yang saya yakin tidak pernah mereka duga sebelumnya. Berdasarkan apa yang Anda baca dari dokumen itu sebagai instruktur di bidang penegakan hukum, apa yang paling menarik perhatian Anda tentang bagaimana polisi menangani hal ini? Saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan saya benar-benar maksudkan sangat baik. Seperti yang Anda katakan, mereka, Anda tahu, penegak hukum. Sebagian besar, mereka menerima panggilan seperti ini secara rutin. Anda tahu, itu memang bagian dari pekerjaan mereka. Panggilan untuk memeriksa kondisi seseorang, mendatangi lokasi hanya untuk memastikan orang itu baik-baik saja. Tapi kemudian ketika saya membaca dokumen-dokumennya, ketika saya membaca affidavit dan tingkat detail yang dimasukkan oleh petugas dalam affidavitnya, saya merasakannya. Saya merasakan kata-katanya, kehadirannya. Saya bisa merasakan betapa besarnya dampak hal itu baginya, meskipun saya tidak ada di sana. Ini sangat detail, penulisannya sangat bagus, sangat spesifik. Dan kamu bisa merasakan kehadirannya saat dia berjalan. Kamu tahu, mereka masuk dan mulai mengajukan pertanyaan. Dan satu bagian penting yang kamu katakan, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Dan itulah yang langsung mereka rasakan. Dan kamu bisa menangkapnya dari bahasa dalam dokumen ketika dia membuka pintu dan mereka melihat noda itu. Jadi itu seperti menatap mata seseorang dan langsung melihat ke noda itu lalu berkata, ada sesuatu yang terasa aneh, dan itulah yang mereka rasakan. Ya, aku juga menemukan sesuatu yang menarik. Dan mungkin kamu bisa menjelaskan ini lebih baik. Karena di affidavit yang kamu baca, mereka punya interaksi dengan mereka. Dan awalnya mereka diberitahu bahwa ada semacam riwayat kekerasan. Ada perceraian yang mungkin, aku tidak tahu apakah mereka sudah mengajukan, tapi saat itu mereka dianggap sudah berpisah. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Lalu mereka kembali ke mobil patroli mereka. Aku yakin mereka berpikir, itu tadi. Tapi kemudian Mhm. sepertinya ada yang baru untuk mereka. Dan apakah itu muncul di layar tempat mereka berada? Seperti, dan catatannya mengatakan bahwa ibunya diduga telah menelpon, mengatakan dah ada bicara dengan putranya, dan putranya mengatakan bahwa Eliana Begani sudah meninggal. Dan aku hanya merasa itu menarik di mana, kamu tahu, aku yakin mereka punya. Kamu tahu, aku tidak tahu apakah seperti walkie-talkie itu istilahnya. Tapi IFB atau apapun yang mereka gunakan, kamu tahu, di mana itu bisa saja disampaikan lewat pusat komunikasi, seperti kamu tahu, tapi ternyata tidak. Sepertinya cara informasi itu disampaikan kepada petugas adalah dengan cara yang aman, sehingga mereka bisa memahami apa yang sedang mereka hadapi untuk kemudian kembali masuk. Dan lalu, kamu tahu, mereka bukan hanya melakukan pengecekan kondisi, tapi sekarang mereka khawatir apakah wanita ini telah dibunuh atau tidak. Benar. Jadi, panggilan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun ini secara teknis bukan panggilan kekerasan dalam rumah tangga, ini adalah panggilan pengecekan kondisi. Panggilan kekerasan dalam rumah tangga adalah panggilan paling berbahaya yang dihadapi penegak hukum setiap hari. Tanpa diragukan lagi, tidak ada yang lebih berbahaya daripada panggilan-panggilan itu. Itulah sebabnya biasanya diberikan banyak detail. Awalnya, ini masuk sebagai panggilan pengecekan kondisi. Dan kamu tahu, mereka menaruh radio di bahu, di sabuk, atau dimanapun mereka menjepitnya, seperti yang kamu bicarakan, untuk mendapatkan informasi terbaru. Tapi saat mereka awalnya menerima panggilan itu hanya untuk pemeriksaan kesejahteraan. Tapi ketika mereka kembali ke mobil patroli dan melihat detail tambahan tentang kekerasan dan tentang panggilan itu, serta bahwa ada sebuah insiden, itu mengubah. Mereka sudah merasa itu aneh. Dan sekarang mereka mendapat konfirmasi lebih bahwa itu memang aneh. Itu berpotensi berbahaya bagi mereka dan bahwa seseorang sedang dalam bahaya.
Jadi, semua itu membuat mereka punya sikap yang berbeda saat kembali. Tapi fakta bahwa mereka benar-benar pergi ke mobil patroli dan mereka ada di sana, pertama-tama itu demi keselamatan, di mobil patroli mereka bisa menepi ke tempat yang aman. Karena seringkali dalam kejadian seperti ini, situasinya bisa berubah menjadi kekerasan dengan sangat cepat. Tapi mereka ada di dalam mobil mereka. Tapi harus keluar lagi membuat mereka berada di tingkat bahaya yang berbeda. Jadi itu meningkatkan bagaimana mereka akan merespons, bereaksi, dan bagaimana mereka akan bertindak. Dan kemudian noda itu jadi lebih masuk akal. Ya. Dan satu pertanyaan yang saya punya adalah, kamu tahu anak-anak ada di dalam rumah, kamu tahu, dan mereka tidak punya, dan kamu tahu. Ini semacam pertanyaan tentang dasar yang cukup. Kami membaca dokumen itu dengan sudut pandang setelah semuanya terjadi, mengetahui apa tuduhannya dan bagaimana mereka sampai ke titik ini. Tapi rasanya kalau kita kembali ke momen saat mereka pergi ke mobil polisi, rasanya apakah seharusnya ada yang bisa dilakukan lebih banyak di saat itu ketika ada sesuatu yang terasa tidak benar, tapi anak-anak masih ada di sana. Dan kemudian mereka kembali ke mobil polisi di mana kamu khawatir tentang keselamatan anak-anak itu, terutama dengan apa yang kita tahu dia dituduh lakukan. Tapi kemudian, saat kamu membaca itu, kamu harus mengerti, bagi para petugas ini, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu tahu, dan mereka juga belajar sambil jalan. Seberapa besar tingkat kemungkinan, karena mereka memang mencantumkan, seperti pada titik di mana mereka merasa ada alasan yang cukup, karena kamu punya apa yang katanya dikatakan oleh ibunya, dan informasi itu masuk, kamu juga punya noda yang terasa tidak wajar. Tapi bagaimana bisa sampai ke titik alasan yang cukup, terutama dalam situasi domestik di mana pada saat itu mereka tidak tahu apakah Eliana pergi mengemudi ke suatu tempat atau kalau dia marah karena perceraian dan dia pergi. Jelas itu bukan yang dikatakan polisi terjadi, tapi kamu tahu bagaimana kamu menangani situasi seperti itu sebagai seorang polisi rasanya sangat sulit karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Kamu harus mengambil keputusan yang tepat dan kamu harus mengikuti hukum di mana kalau memang tidak ada alasan yang cukup bahwa sesuatu telah terjadi, bukan berarti kamu bisa begitu saja membawa anak-anak keluar dari rumah. Tepat sekali, dan tekanannya memang ada. Tapi seperti yang kamu bilang, kamu tidak bisa melanggar hukum hanya untuk melakukan sesuatu, karena dia sudah memberikan penjelasan. Dia bilang anak-anaknya tidak enak badan, jadi dia meninggalkan anak-anak di rumah. Jadi kamu tidak bisa langsung saja bilang, ya sudah, biarkan aku lihat anak-anaknya. Karena itu belum tentu bisa menjadi dasar yang cukup untuk mendapatkan surat perintah. Karena tidak ada tanda bahaya yang jelas yang menunjukkan adanya bahaya nyata pada saat itu sampai mereka kembali untuk kedua kalinya. Tapi mereka tetap harus mengikuti prosesnya. Ingat, meskipun kamu pikir mereka tidak melihat anak-anak itu, mereka tidak mendengar anak-anak itu, memang tidak. Noda merah di baju dan ibunya yang hilang tetap belum cukup, kecuali dengan tambahan mereka kembali lagi. Kedatangan kedua kali di mana ibu pria itu, bukan ibu Eliana, ibunya menelpon dan mengatakan bahwa putranya bilang dia sudah meninggal. Sekarang, ini masih berupa keterangan tidak langsung. Jadi ingat, mereka tetap harus mengikuti hukum. Mereka tetap harus bertanya, tapi mereka tidak mengatakan dia ditangkap. Ingat, mereka menggunakan bahasa yang benar, proses yang benar, Anda sedang ditahan. Itu sangat jelas di situ. Mereka bilang, Anda sedang ditahan. Yang artinya, ditahan dan ditangkap itu tidak sama. Dan dia juga telah memberi mereka kesempatan sebelum kembali ke mobil polisi untuk pergi ke garasi dan melihat ke dalamnya. Jadi meskipun perilakunya terlihat aneh, memang terasa janggal. Itu tidak cukup karena dia membiarkan mereka melakukan semua yang mereka minta darinya yang tidak melanggarnya, tapi menimbulkan sedikit kecurigaan. Tapi tidak cukup untuk membuat mereka berkata, "Oke, jadi kita akan masuk dan mengambil anak-anak." Jadi mereka benar-benar bertindak demi keselamatan mereka dan demi keselamatan serta kepentingan anak-anak, karena mereka tidak tahu di mana anak-anak itu berada. Benar, Dan mereka harus berhati-hati. aku juga teringat Ibu Jake Pagani. Dan kau Kau tahu, tahu. ini bukan situasi di mana aku yakin dia ingin dipuji atau apapun. Tidak ada orang tua yang ingin berada dalam situasi yang dia hadapi dengan anaknya. Telah menelpon dan mengatakan bahwa mereka mungkin, kau tahu, bukan, dia bilang begitu. Kau tahu, dia bilang, ada perkelahian dan dia sudah meninggal. Dan aku merasa ada kasus di mana kamu melihat orang tua yang tidak akan menyerahkan anaknya. Tapi dalam kasus ini, dia melakukan hal yang benar menurut penegak hukum. Menelpon dan berkata, "Hei, ini yang anak saya katakan kepada saya. Yang kau tahu, saya maksud itu hanya, maksud saya itu sulit membayangkan sebagai orang tua betapa beratnya panggilan telepon itu. Dan seharusnya memang ada, kamu tahu, penghargaan harus diberikan kepadanya karena dia harus mengambil keputusan yang sangat sulit untuk benar-benar menelpon. Tapi itu adalah keputusan yang tepat dalam situasi seperti itu, sudah pasti." Saya setuju. Saya benar-benar setuju. Karena bagaimana jika putranya hanya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar?
Lalu dia menelpon dan mengatakan apa yang dikatakan putranya, dan ternyata tidak ada yang benar dari semua ini. Namun, dia tidak hanya memikirkan apa yang dikatakan putranya, dia juga memikirkan cucu-cucunya. Dan biasanya kita tahu siapa anak-anak kita. Kita mengenal mereka, kita tahu perilaku mereka. Dan meskipun kita tidak berpikir bahwa mereka mungkin membunuh seseorang, kita juga terkadang tahu bahwa pernah ada kekerasan dalam suatu hubungan. Dia mungkin sudah menyadarinya, dan bahwa dia bisa saja melakukan sesuatu karena kenapa dia menelponnya dan mengatakan hal itu. Jadi dia sudah melakukan hal yang benar. Aku rasa kita benar-benar harus memberinya penghargaan atas tindakannya itu dan mungkin juga mendukungnya karena ini tetap saja putranya. Ini tetap saja anaknya. Dan dia telah melakukan sesuatu yang sangat keji kepada menantunya, benar, yang telah melahirkan cucu-cucunya. Jadi dinamika di sini sama seperti dinamika penegakan hukum yang unik. Dinamika di mana ibu dari tersangka pembunuh ikut campur untuk membela anaknya itu sangat unik. Dan kemudian, fakta bahwa penegak hukum berhasil mendapatkan surat perintah berdasarkan bukti awal yang cukup untuk mengambil anak-anak dan sayangnya menemukan jasad ibu mereka. Dia harus melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Ingat, karena dia akan bertemu, apakah itu ibunya atau Dia adalah seseorang, seorang untuk teman. sarapan. Di Dallas sekitar jam 8. Lalu polisi dihubungi sekitar jam 10.20. Yang mana kamu tahu, lagi seperti kamu tahu, hanya untuk berpikir kamu tahu. Dan bagian lainnya juga, seperti noda ini, seperti cerita tentang noda itu. Dan cara lawannya menulisnya adalah, seperti bajunya punya, kamu tahu, kalau itu, kamu tahu, misalnya. Dan dalam kasus ini, mereka menuduh bahwa dia memiliki darah di bajunya. Dia mungkin mencoba membersihkannya dengan air atau semacamnya. Bajunya basah saat polisi tiba, tapi sudah kering saat mereka datang. Aku tahu. Ya, kamu tahu, dan polisi tidak dipekerjakan untuk menulis laporan dengan baik. Kamu tahu, maksudku, beberapa dari mereka sangat membosankan untuk dibaca. Tapi satu, detailnya, itu adalah sesuatu yang seperti kamu, sesuai dengan pendapatmu. Kamu bisa merasakannya, seperti saat kamu membacanya. Kamu tahu, perceraian membuat, kamu tahu, untungnya aku belum pernah mengalaminya. Tapi kita lihat di banyak kasus, perceraian membuat orang melakukan hal-hal gila, hubungan, cinta. Itu membuat orang melakukan hal-hal mengerikan. Dan jika kamu menonton Law and Crime atau sidang pengadilan, sayangnya kita terlalu sering melihatnya. Tapi saya masih merasa, meskipun media sosial itu sering hanya di permukaan, seseorang bisa saja memposting foto-foto bahagia, tersenyum. Tidak benar-benar, kamu tahu, dari yang saya temukan, mungkin hanya beberapa tilang, tidak pernah benar-benar punya catatan kriminal. Namun, untuk diduga membunuh ibu dari anak-anakmu, dan kemudian masih bisa tetap terlihat tegar, seolah-olah kamu sedang bersikap aneh di depan polisi, tapi ini adalah seseorang yang pada saat itu, setidaknya pada saat itu, polisi pergi. Sepertinya mereka tidak merasa punya dasar hukum yang cukup untuk mengambil tindakan apapun terhadapnya karena cara dia bersikap. Kita belum punya rekaman body cam saat ini, tapi memang ini memberi gambaran tentang orang-orang yang harus dihadapi penegak hukum, di mana jelas ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Iya. Dan itu benar-benar membuatku tak habis pikir bahwa itu bisa jadi orang yang sama seperti yang kamu lihat di foto-foto ini. Dan kamu tahu, aku tadi berpikir saat menunggu kita berbicara. Aku pernah bercerai. Aku sudah menikah 2 kali. Aku pernah bercerai. Tapi satu hal yang selalu aku katakan, aku tidak ingin ada orang yang mencintaiku sampai-sampai mereka bisa membunuhku. Aku tidak mau cinta seperti itu. Aku belum pernah merasakan cinta seperti itu. Aku sangat akur dengan suami pertamaku. Suami keduaku sudah meninggal. Bukan aku yang membunuhnya, tapi tingkat. Media sosial itu punya cara untuk memalsukan atau memberikan, aku nggak tahu, menutupi kebenaran. Kadang-kadang tentang kehidupan orang lain, di mana kamu pikir semuanya begitu sempurna. Orang ini begitu hebat. Dan karena saat kita transparan, media sosial justru melakukan hal sebaliknya. Saat kamu transparan dan kamu bicara tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan seperti yang tadi kita bicarakan, kasus-kasus ini sangat melukai aku. Aku seorang ibu, aku seorang nenek, dan aku tidak mengenal satupun pembawa acara seperti kalian, para ahli yang datang ke sini, yang tidak merasakan kasus-kasus ini. Seolah-olah kasus ini tidak penting. Dan kadang-kadang kita sering diserang orang karena sudut pandang profesional yang kita ambil dari satu sisi atau sisi lainnya. Mereka bertindak seolah-olah kita tidak peduli. Dan menurutku, itulah hal yang dilakukan media sosial yang merugikan kita sebagai masyarakat. Media sosial tidak membiarkan orang menjadi diri mereka yang sebenarnya. Jadi, kita bisa melihat seperti di mana
atau memiliki lebih banyak pemahaman tentang bagaimana dia bisa berubah. Dari mencintainya, memiliki 2 anak, hingga diduga membunuhnya di rumah atau di dekat rumah. Dengan kedua anak mereka yang berusia 2 dan 5 tahun berada di dekat mereka, itu benar-benar mengerikan dan keji. Bagaimana bisa Ya, kamu bisa mematikan perasaan itu? Dan aku tahu, aku tidak mau dengar orang bilang dia kehilangan kendali atau dia kalap seperti itu. Karena apa yang membuat dia kehilangan kendali? Padahal mereka juga punya riwayat kekerasan, yang merupakan salah satu alasan kenapa mereka berpisah. Sekarang, mereka bisa saja sama-sama melakukan kekerasan, di mana dia kasar dan dia juga kasar, dan mereka tidak bisa bersama. Tapi pembunuhan di rumah itu dengan 2 bayi, dan dia terlihat cukup tenang saat dia mengatakan bahwa anak-anak itu sedang sakit. itu yang aneh, ketenangannya. Di Iya, mana kamu masih bisa diduga berbohong kepada polisi? ya. Dan ya, cerita-cerita ini selalu kembali ke pertanyaan ini. Karena begini, Anda tahu dia melakukan hal yang benar. Dan ternyata seperti membagikan lokasinya ke temannya. Bilang, hey, ini akan memakan waktu 10 sampai 15 menit. Kalau lebih dari itu, kamu tahu, aku akan menemuimu setelahnya. Anda tahu, saya tidak tahu apakah itu seperti, hey, kalau kamu tidak dengar kabar dariku dalam 1 jam, hubungi polisi. Tapi itu seperti hanya saja dalam kasus-kasus seperti ini, Anda tahu, saya rasa dia tidak menduga bahwa semuanya akan berjalan seperti ini, seperti hari itu. Dan rasanya bagaimana Anda bisa melindungi orang tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan dalam situasi yang sangat emosional seperti ini. Dan saya tidak kenal Jake Pagani, saya tidak tahu, kita juga belum tahu sampai saat ini. Seperti apa sebenarnya riwayat kekerasan itu? Apa yang menyebabkan perceraian? Bisa jadi itu memang inti permasalahannya. Tapi tetap saja, Anda bertanya-tanya, bagaimana kita bisa melindungi orang-orang yang sedang menjalani proses serah terima anak seperti ini? Terutama dalam kasus ini, di mana sepertinya mereka belum mengajukan perceraian. Jadi ini seperti berpisah secara tidak resmi, di mana polisi sebenarnya tidak punya dasar apa-apa kecuali Anda punya dokumennya. Ya, Anda tahu, fakta bahwa temannya langsung menelpon dan dia tidak muncul berarti memang ada sesuatu. Mungkin bukan rencana yang terkoordinasi dengan matang, tapi dia merasakan ketakutan tertentu dan orang-orang di sekitarnya memahami apa yang dia rasakan. Cukup banyak orang yang tahu bahwa jika aku tidak muncul, maka kamu harus mengirim seseorang. Jadi mungkin itu bukan rencana formal, tapi dia sudah menyiapkan beberapa hal yang menunjukkan tingkat ketakutan atau kecemasannya. Dan orang lain menyadarinya. Mereka memahaminya. Mereka tahu itu. Mereka mempercayainya dan mereka bertindak cukup cepat sehingga ini tidak menjadi kasus orang hilang yang panjang dan berlarut-larut. Dan menurutku kita ketika seseorang mengatakan hal seperti aku takut dengan orang ini, menurutku, kita perlu mendengarkan mereka. Kita perlu memperhatikan apa yang mereka katakan, dan kemudian kembali ke ingatan kita untuk melihat apakah ada sesuatu yang mungkin kita kenali dari hal ini. Karena terkadang, kamu tahu, kita selalu berpikir bahwa kekerasan dan perlakuan kasar itu bersifat fisik, padahal bisa juga bersifat emosional, psikologis, dan finansial. Jadi, jika orang tersebut pernah berkata, seperti, aku tidak punya akses ke uang, dan aku tidak bisa melakukan ini, itu bisa saja merupakan bentuk kekerasan dan pengendalian, dan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Jadi, seperti yang kamu bilang, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat mereka berpisah. Tapi itu sudah cukup bagi siapapun yang akan dia temui untuk menyadari bahwa ada masalah. Dan dia tidak muncul serta langsung menelpon untuk meminta polisi mengecek keadaannya. Dan bagus juga bahwa penegak hukum menerima laporan itu dan langsung bertindak. Aku tidak bilang mereka datang dalam 5 menit berikutnya, tapi mereka tidak ragu dan langsung memeriksa, karena semakin banyak orang mengalami insiden seperti ini. Insiden yang tidak selalu berujung pada pembunuhan. Tapi kita semakin sering melihat kekerasan dan pembunuhan terjadi terkait masalah anak-anak dan hak asuh. Dan tidak selalu laki-laki yang menyakiti perempuan. Kita juga punya kasus di mana perempuan melawan laki-laki. Dan mereka, kamu tahu, kami meliputnya di Law and Crime. Kami juga meliputnya di Court TV, di mana perempuan merencanakan pembunuhan. Ini adalah masa-masa yang sulit dan ini adalah zaman yang berbeda. Dan kita benar-benar harus terbuka, berhati-hati, dan waspada. Dan menurutku, setiap kali aku berbicara denganmu, aku merasa ketika kita punya percakapan seperti ini, kita mungkin tidak punya semua jawaban untuk publik. Kita mungkin tidak tahu semua hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Tapi setidaknya kita memberi mereka sedikit hal yang bisa mereka pelajari, yang bisa mereka perhatikan dengan seksama. Dan jika itu bukan yang mereka alami, mereka bisa mengenalinya pada orang lain. Dan menurutku itulah yang dilakukan oleh Law and Crime, Court TV, dan acara-acara seperti ini. Itulah yang kami lakukan untuk masyarakat. Karena
Kebungkaman soal kekerasan akhir-akhir ini terasa terlalu nyaring. Dan kita menemui orang-orang yang kasusnya berujung pada pembunuhan seperti ini. Karena seseorang luput melihat insiden-insiden yang terus terjadi. Ya, dan kamu tahu, ini memang sulit. Dan saya pikir kasus-kasus seperti ini, kamu berharap dengan menceritakannya. Dan orang-orang melihat kisah seperti ini, kamu tahu, mungkin jika mereka berada dalam situasi itu, atau mereka punya teman yang mereka khawatirkan, bahwa mereka, kamu tahu, sayangnya melalui kamu tahu, sebuah nyawa yang hilang dan kehidupan yang indah. Sepertinya, kamu tahu, Amiana Pagani telah bahwa itu bisa menyelamatkan orang lain. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam kasus ini, Jake Pagani ditahan tanpa jaminan. Kita akan lihat apa kemungkinan pembelaannya. Tentu saja, setiap orang berhak mendapatkan pembelaan. Dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tentu saja. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sonny Slaughter, instruktur penegak hukum. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, sebelum kita selesai, saya ingin menampilkan beberapa informasi penting di layar di sini. Ini adalah hotline kekerasan dalam rumah tangga. Hotline ini tersedia selama beberapa jam setiap hari dan dapat membantu Anda jika Anda sedang dalam masalah atau jika Anda mengenal seseorang yang sedang dalam masalah. Hotline ini melayani orang-orang yang berbicara berbagai bahasa dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nomornya adalah 800 799 7233. Anda juga bisa mengirim pesan teks dengan kata START ke 88788. Atau Anda bisa mengunjungi situs thehotline.org secara online. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.